Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bab pertama, yaitu pembaharuan di dunia Islam. Sebelum lanjut ke materi, kelompok kami beranggotakan Cindy Oktavia, NIM B200 190 127, Jihan Rafiqullah Ramadhani B200 190 129, Cynthia Dewi Sukmaningrum B200 190 130. Yang terakhir Ahmad Fi'i B200 190 131. A. Pengertian tajdid. Tajdid secara kebahasaan atau lugawi berarti pembaharuan, yakni proses memperbaharui sesuatu yang dipajang, usang, atau rusak. Adapun secara istilah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi seperti dikutip oleh Syekh Alawi, tajdid berarti menghidupkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya dan memurnikan pemahaman dan pengalaman agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Dari segi bahasa, berarti pembaharuan, dan dari segi istilah, tajdid memiliki dua arti, yaitu yang pertama pemurnian dan yang kedua peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan semakna dengannya. Pengertian atau batasan makna tajdid ala Muhammadiyah tersebut sesuai dengan pesan yang terkandung dalam hadis Rasulullah yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini, yaitu umat Islam, pada setiap penghujung 100 tahun seseorang akan memperbaharui, yaitu mengadakan pembaharuan bagi agamanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Muhammad Samsul Haq Al-Azim tahun 1979. B. Tujuan tajdid. Tajdid dengan pengertian seperti itu bertujuan untuk memfungsikan Islam sebagai hudan, furqan, dan rahmatan lil alamin, termasuk mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, tajdid bagi Muhammadiyah harus senantiasa berpijak dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan selanjutnya juga bermuara pada implementasi dan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, yang artinya betapapun Muhammadiyah mengadopsi berbagai model pembaharuan dalam aspek perkembangan sumber daya manusia, manajemen organisasi, strategi dakwah, dan kebudayaannya, tetapi Muhammadiyah selalu menunjukkan konsistensinya untuk kembali pada spirit Al-Quran dan Al-Sunnah. C. Dimensi tajdid. Dimensi tajdid dalam Muhammadiyah meliputi 1. Pemurnian akidah dan ibadah serta pembentukan akhlak mulia atau al-akhlak al-karimah. Yang kedua, pembangunan sikap hidup dinamis, kreatif, progresif, dan berwawasan masa depan. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan, organisasi, dan etos kerja dalam persyarikatan Muhammadiyah. D. Makna tajdid dalam sejarah Islam. Istilah tajdid atau pembaharuan dalam konteks gerakan Islam modern terdiri atas dua masa, yang pertama pada Islam klasik atau pra-modern, dan yang kedua pada Islam modern. Nah, pengaruh Islam dalam masa modern terdapat dua kecenderungan, satu kecenderungan salafi dan yang kedua reformis atau modernis. Poin E, tokoh pembaharuan pada periode klasik sampai modern. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328. Adapun beberapa upaya pembaharuannya antara lain, yang pertama sebagian besar aktivitasnya diarahkan untuk memurnikan paham ia menentang segala bentuk bid'ah, tahayul, dan kufarat. Yang kedua, ia mengalahkan umat Islam agar bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, serta mendorong mereka melakukan ijtihad dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama. Yang ketiga, karena untuk kembalinya Al-Quran dan hadis diperlukan ijtihad, maka ia menentang taklid, sebab taklid berarti
menutup pintu ijtihad. Yang keempat, di dalam ijtihad tidak terikat pada mazhab atau iman. Yang kelima, dalam bidang hukum Islam, Ibnu Taimiyah menawarkan suatu metode baru. Ia tidak mendasarkan keputusan hukum berdasarkan pada ikhlad. 2. Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1730 sampai 1791. Proses pembaharuannya dimulai dengan banyak menyampaikan ceramah dan khutbah dengan berani dan antusiasme. Inti gerakan pembaharuannya: A. Pembaharuan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Menurut Abdul Wahab, Allah adalah Tuhan alam semesta yang maha kuasa dan melarang penyifatan kekuasaan Tuhan kepada siapapun kecuali Dia. B. Wahab tidak setuju dengan para pendukung tawasul atau meminta pertolongan kepada orang yang sudah tidak ada, seperti pohon, hewan, dan lain-lain. C. Sumber-sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. D. Serupa dengan Ibnu Taimiyah, menyatakan pentingnya negara dalam memberlakukan secara paksa syariah dalam masyarakat yang otoritas tinggi adalah di tangan khalifah. 3. Jamaluddin Al-Ghafani tahun 1838 atau 1839 sampai 1897. Pemikiran pembaharuannya didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk bangsa, zaman, dan keadaan. Gagasan pembaharuannya: A. Sudut pandang Islam tradisional. Jamaluddin mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam yang tidak bertentangan dengan kepercayaan pada Tuhan. B. Jamaluddin berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan India. Lebih luas dari itu, juga menawarkan gagasan dan gerakan pan-Islam sebagai anti-imperialisme dan mempertahankan kemerdekaan negara-negara Muslim. Pan-Islam dalam pengertian kesatuan politik atau lebih umum kesatuan negara-negara gerakan Muslim. C. Jamaluddin menyatakan ide tentang persamaan antara pria dan wanita. 4. Muhammad Abduh tahun 1848 sampai 1905. Pranata pembaharuan Abduh. A. Pembaharuan di bidang pendidikan dipusatkan di Al-Azhar. Perangkat pendidikan Islam keseluruhan dan pembaharuan sistem pengajaran, yaitu metode, kurikulum, administrasi, dan kesejahteraan para guru, bahkan seperti asrama mahasiswa, perpustakaan, dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa. B. Pembaharuan di bidang hukum. Pada tahun 1890, menggantikan Syekh Hasunan Al-Nadawi memperbaiki kesalahan pandangan masyarakat dengan jalan memberi kesempatan kepada siapapun yang memerlukan jasanya. C. Wakaf. Ia membentuk majelis administrasi wakaf dan duduk sebagai anggota. Abduh juga melakukan perbaikan masjid. Melihat sukarnya penggalang yang harus dilalui pada tahun 1905. 5. Muhammad Rashid Ridho. Ide-ide pembaharuan Muhammad Rashid Ridho ialah: A. Dalam bidang agama, ia berpendapat jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak terkait dengan pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai dengan tuntunan hidup modern. B. Dalam bidang pendidikan, ia menghimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaan bagi pembangunan lembaga pendidikan. Usahanya adalah membangun sekolah misi Islam dengan tujuan mencetak kader-kader mubalik yang tangguh sebagai imbangan terhadap sekolah misionaris Kristen. C. Dalam bidang politik,
Ia menjadi Presiden Kongres Suriah pada tahun 1920. Sebagai deklarasi Palestina di Jenewa tahun 1921 sebagai anggota Komite Politik Kairo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.